Nah, pendapat ini pendapat yang syadz, pendapat menyimpang, tidak boleh diamalkan. Konten ini juga nanti bisa menjadi tambahan ilmu bagi para penjual. Nah, ini kan dampaknya bisa kemana-mana. Saya rasa dapat menjadi sebuah masalah ketika kita mau melaksanakan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pipa rokok yang terbuat dari tulangnya hewan yang halal dikonsumsi, seperti dari tulangnya sapi, kambing, ayam, dan sejenisnya hewan yang halal dikonsumsi dagingnya, itu boleh-boleh saja. Artinya aman. Karena apa? Karena tulangnya hewan yang halal dikonsumsi dagingnya itu suci. Nah, berbeda ketika pipa rokok itu terbuat dari tulangnya hewan yang haram dikonsumsi, misalkan dari tulangnya anjing, babi, termasuk juga gadingnya gajah ya. Artinya kalau pipa itu terbuat dari tulangnya gajah, termasuk juga gadingnya, maka menggunakan pipa tersebut, menggunakan pipa rokok tersebut hukumnya makruh, dikarenakan benda yang digunakan tersebut ialah statusnya najis ya. Meskipun ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasannya tulangnya gajah itu suci. Bahkan juga ada pendapat ulama yang menganggap dagingnya gajah juga halal dikonsumsi. Nah, pendapat ini pendapat yang syadz, pendapat menyimpang, tidak boleh diamalkan. Ya, baik gajahnya mati sendiri atau melalui proses disembelih, ya tetap najis. Ya, tulangnya tetap najis. Sehingga digunakan untuk pipa rokok ya, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena ya menggunakan benda najis. Ini penggunaannya ya, penggunaannya dimakruhkan. Jadi tidak sampai haram ya, sebatas makruh hukumnya. Nah, kemudian bagaimana dengan jual belinya? Nah, ini penting. Karena orang itu kan untuk mendapatkan gading gajah itu biasanya membeli ya. Atau ini juga, konten ini juga nanti bisa menjadi tambahan ilmu bagi para penjual pipa rokok yang terbuat dari tulangnya hewan yang haram dikonsumsi dagingnya. Menjual pipa rokok ya, yang terbuat dari tulangnya hewan yang haram dikonsumsi, itu jual belinya tidak sah. Kenapa ya? Karena ini termasuk jual beli benda najis ya. Selain jual belinya tidak sah, hasil dari penjualan barang tersebut uangnya haram ya. Jadi akadnya tidak sah, hasilnya haram hukumnya, jadi menjadi rezeki yang tidak halal. Kenapa ya? Karena jual beli dari benda najis. Solusinya ialah dengan cara tidak menggunakan akad jual beli, tetapi bisa menggunakan dengan perpindahan tangan, naqlul yad ya. Naqlul yad ini misalkan penjual mengatakan kepada pembeli, saya gugurkan hak saya dari benda ini ya, pipa ya, kepadamu dengan uang sekian. Nah, kemudian nanti pembelinya mengatakan, oke, saya terima. Nah, kalau seperti itu boleh. Ya. Atau bisa dengan hibah ya. Misalkan si penjual mengatakan pada pembeli, ini buat kamu. Nanti si pembeli mengatakan pada si penjual, oh, oke, terima kasih, ini uang buat kamu. Nah, berarti kan ini tidak menggunakan akad jual beli. Kalau seperti ini boleh. Jadi masih ada solusi ya. Solusi kalau dalam kitab itu solusinya dengan naqlul yad ya, perpindahan tangan seperti yang saya sampaikan barusan, menggugurkan hak dari benda yang ia miliki kepada orang lain, seperti itu. Nah, terlepas dari masalah penggunaan yang hanya sebatas makruh, ketika kita menggunakan benda najis untuk ya kebutuhan sehari-hari, orang kalau merokok itu kan pagi merokok, siang merokok, malam merokok. Oke lah, pipa rokoknya kering, tangannya kering, bagaimana dengan bibirnya ketika menghisap? Bibirnya kan selalu basah, sehingga nanti bibirnya juga menjadi mutanajis. Bagaimana kalau tercampur dengan ludah?
dan tertelan. Nah, ini kan dampaknya bisa kemana-mana pada akhirnya. Atau mungkin ketika dia melaksanakan sholat, ya, padahal bibirnya mutanajis karena menyentuh pipa rokok yang terbuat dari tulang hewan yang haram dikonsumsi itu. Melaksanakan sholat, nah sholatnya tentunya tidak sah. Kenapa ya? Karena dia tubuhnya terkena najis. Nah, jadi meskipun hanya sebatas makruh penggunaannya, atau mungkin jual belinya itu tidak sah, namun masih ada solusi untuk mendapatkan benda itu. Ya dampaknya ini loh, yang saya rasa dapat menjadi sebuah masalah ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat. Yang sudah kita tahu bahwasanya di antara syaratnya sah sholat itu ialah harus suci, tubuhnya, pakaiannya, semuanya harus suci dari najis. Misalkan ketika melaksanakan sholat yang mengantongi pipa tersebut. Nah, sholatnya kan tidak sah. Kenapa ya? Karena membawa najis. Maka dari sinilah meskipun pipa tersebut menggunakan pipa yang terbuat dari tulang hewan yang haram dikonsumsi itu ya hanya sebatas makruh. Namun sepertinya memberi banyak masalah ketika kita mau melaksanakan sholat ya. Ribet lah kira-kira begitu. Maka menurut saya pribadi barangkali menggunakan pipa yang terbuat dari tulangnya hewan yang halal dikonsumsi dagingnya, seperti kambing ya, tulangnya sapi dan sejenisnya, itu kan aman-aman saja kalau seperti itu. Mau dikantongi kayak ya, bahkan mau dipegang terus kayak ya sudah nggak ada masalah karena bukan benda najis namun itu benda suci sehingga tidak memberi dampak apa-apa terhadap ibadah sholat yang kita lakukan. Demikian para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.